Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, dalam perjalanan hidup ini, kita sering menghadapi berbagai tantangan, kebingungan, dan pertanyaan besar tentang makna kehidupan. Apa tujuan kita sebenarnya? Mengapa hidup ini penuh ujian? Bagaimana cara menjalani hari-hari dengan ketenangan dan keyakinan? Jika kita perhatikan, sejak dulu hingga sekarang, manusia selalu mencari kebijaksanaan untuk membimbing langkahnya. Tapi tahukah kita, Islam telah memberikan cahaya melalui para ulama, orang-orang yang menghabiskan hidupnya untuk mencari ilmu, memahami agama, dan mengajarkan kebenaran. Kata-kata mereka bukan hanya sekadar nasihat biasa, tetapi intisari dari pengalaman, ilmu, dan kedekatan mereka dengan Allah. Bayangkan, seorang ulama yang sepanjang hidupnya merenungi Al-Quran dan hadis, menghadapi berbagai persoalan umat, dan akhirnya merangkum hikmah hidup dalam beberapa kata. Kata-kata yang mereka tinggalkan bukan hanya untuk generasi mereka, tetapi juga untuk kita hari ini. Dan jika kita mau mendengarkan dan merenungkan, mungkin satu kalimat saja bisa mengubah cara kita melihat dunia dan menjalani kehidupan. Hari ini kita akan menyelami nasihat-nasihat emas dari para ulama besar. Ini bukan sekadar kutipan yang indah, tetapi pedoman yang bisa menguatkan iman, menenangkan hati, dan memberi arah dalam hidup kita. Dengarkan dengan hati yang terbuka, karena siapa tahu ada satu nasihat yang Allah takdirkan untuk menjadi pengingat bagi kita hari ini. Jangan lewatkan satu pun, karena setiap kata memiliki makna yang dalam. Mari kita mulai. Nasihat pertama, Imam Al-Ghazali, Hakikat Kebahagiaan. Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar yang dikenal sebagai Hujjatul Islam atau pembela Islam, pernah memberikan nasihat yang begitu dalam tentang hati dan kebahagiaan. Beliau berkata, "Carilah hatimu di 3 tempat, saat membaca Al-Quran, saat sholat, dan saat mengingat kematian. Jika tidak menemukannya, maka mohonlah kepada Allah agar Dia memberimu hati, karena sesungguhnya kau tidak memilikinya." Kata-kata ini bukan sekadar metafora, tetapi sebuah peringatan yang serius. Seberapa sering kita merasa resah dalam hidup ini? Seberapa sering kita merasa ada sesuatu yang kurang, tetapi kita tidak tahu apa itu? Kita mencari kebahagiaan di banyak tempat, di pekerjaan, di harta, di hubungan dengan manusia, tetapi tetap saja ada kekosongan yang sulit dijelaskan. Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa jika hati kita mati, kita tidak akan pernah menemukan ketenangan, meskipun dunia menawarkan segala kesenangan. Maka, ada 3 tempat yang harus kita periksa, yaitu pertama, saat membaca Al-Quran. Apakah hati kita tersentuh saat membaca firman Allah? Apakah ada getaran dalam jiwa saat kita mendengar ayat-ayatnya? Jika tidak, mungkin hati kita telah terlalu keras, atau kita sudah terlalu jauh dari Al-Quran. Kedua, saat salat. Salat adalah momen terdekat seorang hamba dengan Rabb-Nya. Namun berapa banyak dari kita yang salat hanya sebagai rutinitas, tanpa benar-benar merasakan kehadiran Allah? Jika hati kita tidak menemukan ketenangan dalam salat, itu tanda bahwa ada sesuatu yang salah dalam hubungan kita dengan Allah. Dan ketiga, saat mengingat kematian. Kematian adalah kenyataan yang pasti, tetapi banyak dari kita hidup seolah-olah tidak akan mati. Jika kita tidak bisa merenungi hakikat kematian dan kehidupan setelahnya, berarti kita terlalu sibuk dengan dunia dan melupakan akhirat. Jika kita sudah mencari hati kita di 3 tempat ini tetapi tidak menemukannya, Imam Al-Ghazali menasihati agar kita berdoa kepada Allah untuk menghidupkan kembali hati kita. Karena hati yang mati tidak akan bisa merasakan keindahan iman, tidak akan bisa merasakan ketenangan, meskipun dunia memberikan segala kenikmatannya. Nasihat kedua, Ibnu Qayyim, kesabaran dalam ujian dan makna doa yang sebenarnya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seorang ulama besar yang terkenal dengan kedalaman ilmunya tentang hati dan spiritualitas, pernah berkata, "Jangan pernah mengira bahwa doa yang kau panjatkan kepada Allah itu sia-sia. Allah akan mengabulkan doamu dengan cara yang terbaik di waktu yang paling tepat." Ini adalah salah satu pelajaran terbesar dalam kehidupan. Kesabaran dalam menunggu jawaban doa.
Berapa kali kita berdoa dengan penuh harapan, tetapi yang kita minta tidak kunjung datang? Berapa kali kita merasa seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mendengar permohonan kita? Padahal dalam setiap doa yang kita panjatkan, ada 3 kemungkinan jawaban dari Allah. Pertama, Allah segera mengabulkan sesuai dengan yang kita minta. Ini terjadi jika apa yang kita minta memang sudah baik untuk kita dan waktunya memang tepat. Kedua, Allah menunda pengabulan doa kita. Terkadang kita meminta sesuatu yang menurut kita baik, tetapi sebenarnya belum saatnya. Allah Maha mengetahui kapan waktu terbaik untuk memberikan sesuatu kepada hambanya. Dan ketiga, Allah menggantikan dengan yang lebih baik. Kita mungkin meminta sesuatu yang kita anggap baik, tetapi Allah yang Maha Bijaksana mengetahui bahwa itu bukan yang terbaik bagi kita. Sebagai gantinya, Dia memberikan sesuatu yang lebih baik, meskipun kita tidak menyadarinya saat itu. Ibnu Qayyim juga menjelaskan bahwa setiap doa pasti memiliki efek, meskipun kita tidak langsung melihat hasilnya. Doa bisa menjadi sebab terhindarnya musibah, bisa menjadi penenang hati, bisa menjadi penghapus dosa, atau bahkan bisa menjadi investasi pahala di akhirat kelak. Ada sebuah kisah tentang seorang hamba Allah yang terus berdoa untuk mendapatkan sesuatu, tetapi hingga akhir hayatnya doanya belum terkabul. Ketika ia bertemu Allah di akhirat, ia melihat pahala yang luar biasa besar disiapkan untuknya. Ia bertanya, "Ya Allah, ini pahala dari amal apa?" Lalu Allah menjawab, "Ini adalah pahala dari doa-doamu yang tidak aku kabulkan di dunia, tetapi aku simpan untukmu di akhirat." Mendengar itu ia pun berkata, "Seandainya aku tahu, tentu aku ingin semua doaku tidak terkabul di dunia." Begitulah cara Allah bekerja. Apa yang kita lihat sebagai keterlambatan, sesungguhnya adalah bentuk kasih sayangnya. Apa yang kita anggap sebagai penolakan, bisa jadi adalah perlindungannya dari sesuatu yang buruk. Maka ketika kita berdoa dan merasa belum ada jawaban, jangan menyerah, jangan berhenti. Karena bisa jadi Allah sedang menguji keteguhan hati kita. Bisa jadi Allah ingin kita lebih mendekat kepadanya. Dan bisa jadi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang kita minta. Sebagai seorang Muslim, tugas kita bukan hanya berdoa, tetapi juga berprasangka baik kepada Allah. Kita harus yakin bahwa setiap doa yang kita panjatkan telah didengar, dan setiap doa yang belum terkabul pasti memiliki hikmah di baliknya. Nasihat ketiga, Imam Syafi'i, ilmu dan keikhlasan. Imam Syafi'i pernah berkata, "Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada hati yang penuh maksiat." Kata-kata ini mengandung makna yang begitu dalam. Ilmu bukan hanya sekadar banyaknya informasi yang kita ketahui, bukan hanya tentang seberapa sering kita membaca atau mendengarkan ceramah. Ilmu sejati adalah cahaya yang menerangi hati dan membimbing kita menuju kebenaran. Tapi mengapa ada orang yang belajar banyak, membaca banyak kitab namun hatinya tetap gelap? Mengapa ada orang yang hafal Al-Quran dan hadis, tetapi akhlaknya tetap buruk? Imam Syafi'i memberi kita jawabannya, karena ilmu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan masuk ke dalam hati yang kotor oleh maksiat. Pernahkah kita merasa sulit memahami sesuatu, atau merasa ilmu yang kita pelajari tidak membekas dalam hati? Bisa jadi bukan karena kita kurang cerdas, tetapi karena hati kita tertutup oleh dosa-dosa yang tidak kita sadari. Maka sebelum mencari ilmu, bersihkan hati kita terlebih dahulu. Jaga pandangan kita dari yang haram, jaga lisan kita dari ghibah dan dusta, jaga perbuatan kita dari keburukan. Karena semakin bersih hati kita, semakin mudah ilmu masuk dan semakin terang cahaya yang diberikan Allah kepada kita. Ilmu yang bermanfaat bukan hanya yang kita pahami, tetapi yang kita amalkan dengan ikhlas. Bukan untuk dipamerkan, bukan untuk membanggakan diri, tetapi semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Imam Syafi'i sendiri pernah mengadu kepada gurunya, Imam Waqi, tentang kesulitannya dalam menghafal. Lalu gurunya berkata, "Tinggalkan maksiat, karena ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat." Nasihat ini bukan hanya untuk Imam Syafi'i, tetapi juga untuk kita. Jika kita ingin ilmu yang bermanfaat, jika kita ingin hati kita dipenuhi cahaya hikmah,
maka kita harus menjauhi maksiat. Maka mari kita periksa diri kita. Apakah kita benar-benar ingin mendapatkan ilmu yang berkah? Jika iya, maka mari kita bersihkan hati kita, luruskan niat kita, dan jadikan ilmu sebagai jalan untuk lebih dekat kepada Allah. Nasihat keempat, Hasan al-Basri. Waktu adalah kehidupan. Hasan al-Basri berkata, "Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau hanyalah kumpulan hari. Setiap kali satu hari berlalu, maka sebagian dari dirimu juga ikut hilang." Renungkan sejenak kata-kata ini. Hidup kita sejatinya adalah kumpulan hari-hari yang terus berjalan. Jika hari ini berlalu, itu berarti sebagian dari hidup kita juga telah hilang, tidak akan pernah kembali. Seringkali kita merasa masih punya banyak waktu. Kita menunda-nunda kebaikan, berpikir bahwa nanti masih ada kesempatan. Tapi kita lupa bahwa setiap hari yang kita lewatkan adalah bagian dari hidup yang telah pergi selamanya. Bayangkan jika seseorang memiliki sebatang lilin yang menyala. Setiap detik yang berlalu, lilin itu semakin pendek, semakin berkurang. Dan suatu hari nanti, api itu akan padam. Itulah gambaran hidup kita. Setiap hari yang kita lewati adalah bagian dari umur kita yang semakin berkurang. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana kita menggunakan waktu yang tersisa? Jika hari ini adalah hari terakhir kita di dunia, apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah cukup banyak beribadah? Apakah kita sudah meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti? Apakah kita sudah meninggalkan warisan kebaikan yang akan terus mengalir setelah kita tiada? Hasan al-Basri mengingatkan kita bahwa waktu adalah aset yang paling berharga. Dan yang lebih penting dari sekadar memiliki waktu adalah bagaimana kita menggunakannya. Coba kita renungkan, sudah berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk hal yang sia-sia? Berapa jam kita habiskan untuk media sosial tanpa manfaat? Berapa banyak kesempatan untuk berbuat baik yang kita lewatkan karena malas atau terlalu sibuk dengan urusan dunia? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Banyak orang baru menyadari betapa berharganya waktu setelah semuanya terlambat. Ada yang menyesal di usia tua karena merasa tidak memanfaatkan masa mudanya dengan baik. Ada yang baru sadar akan pentingnya ibadah setelah jatuh sakit. Jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang menyesal di kemudian hari. Mari kita manfaatkan setiap detik dalam hidup ini untuk kebaikan. Jika kita masih diberikan waktu, gunakan untuk menambah ilmu, memperbaiki diri, memperbanyak ibadah, dan membantu sesama. Karena waktu yang kita gunakan untuk kebaikan akan menjadi investasi untuk kehidupan kita di akhirat. Setiap hari yang kita lewati adalah bagian dari hidup yang tidak akan kembali. Maka jangan biarkan waktu kita terbuang sia-sia. Mari kita manfaatkan sisa umur kita dengan sebaik-baiknya sebelum semuanya terlambat. Nasihat kelima, Sufyan Ats-Tsauri. Bahaya cinta dunia. Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar yang dikenal karena ketakwaan dan kezuhudannya, pernah berkata, cinta dunia adalah pangkal dari segala kesalahan. Jika engkau ingin selamat, kurangi ketergantunganmu pada dunia. Apa yang beliau maksud? Apakah kita harus meninggalkan dunia sepenuhnya? Tidak. Islam tidak melarang kita mencari rezeki, memiliki harta, atau menikmati kenikmatan dunia yang halal. Tapi masalahnya adalah ketika hati kita terlalu melekat pada dunia, hingga melupakan tujuan akhir kita, kehidupan setelah mati. Cinta dunia bisa muncul dalam berbagai bentuk. Ada yang sibuk mengejar harta sampai lupa beribadah. Ada yang berlomba-lomba mencari popularitas hingga melupakan akhlaknya. Ada yang begitu takut kehilangan kekayaan hingga melakukan segala cara untuk mempertahankannya, meskipun harus mengorbankan kebenaran. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam hadisnya, seandainya anak Adam memiliki 2 lembah emas, ia pasti akan menginginkan lembah yang ketiga. Dan tidak ada yang bisa memenuhi perut manusia selain tanah, kematian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Harta, jabatan, dan kesenangan dunia tidak akan pernah cukup. Semakin kita mengejarnya, semakin kita merasa kurang. Tapi jika kita meletakkan dunia di tangan, bukan di hati, maka kita bisa hidup seimbang. Mencari rezeki tanpa lupa akhirat, menikmati nikmat tanpa menjadi hamba dunia.
Jadi bagaimana cara menghindari jebakan cinta dunia? Caranya adalah dengan selalu mengingat bahwa dunia ini sementara. Jangan biarkan kesenangan dunia mengalihkan kita dari tujuan akhir kita. Milikilah dunia, tapi jangan sampai dunia yang memiliki kita. Nasihat ke-6, Umar bin Khattab. Kejujuran dan keteguhan hati Khalifah. Umar bin Khattab, seorang pemimpin yang dikenal dengan ketegasan dan kebijaksanaannya, pernah berkata, "Orang yang paling aku sukai adalah dia yang menunjukkan kesalahanku." Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi dua pilihan: menerima kritik dengan lapang dada atau justru marah dan membela diri. Umar bin Khattab mengajarkan kepada kita bahwa orang yang menegur kita dengan niat baik adalah sahabat sejati, bukan musuh. Namun, di zaman sekarang sulit sekali menemukan orang yang mau menerima kritik dengan ikhlas. Banyak dari kita yang lebih suka dipuji daripada dikoreksi. Jika ada yang menunjukkan kesalahan, kita langsung tersinggung, mencari pembenaran, atau bahkan membalas dengan kemarahan. Padahal, kritik yang membangun adalah jalan untuk perbaikan. Jika kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, kita harus belajar menerima masukan, terutama jika itu datang dari orang-orang yang peduli kepada kita. Jangan sampai ego menghalangi kita dari perbaikan diri. Mari kita lihat bagaimana Umar bin Khattab menjalankan prinsip ini dalam kehidupannya. Beliau adalah seorang khalifah yang memiliki kekuasaan besar, tetapi tetap rendah hati dan terbuka terhadap kritik. Bahkan, beliau pernah berkata kepada rakyatnya, "Jika aku menyimpang dari jalan yang benar, maka luruskan aku." Bayangkan, seorang pemimpin besar meminta rakyatnya untuk menegurnya jika berbuat salah. Ini adalah contoh keteladanan yang luar biasa. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari nasihat ini? Jika kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, kita harus memiliki hati yang terbuka. Jangan takut dikritik, karena kritik yang baik adalah tanda bahwa masih ada orang yang peduli dengan kita. Dan jika kita melihat saudara kita berbuat salah, nasihatilah dengan cara yang baik. Sebab nasihat yang tulus bisa menjadi jalan bagi seseorang untuk kembali ke kebenaran. Saudaraku, kehidupan ini adalah perjalanan. Kita semua akan kembali kepada Allah, dan hanya amal yang akan menemani kita. Nasihat dari para ulama ini adalah cahaya yang bisa menerangi jalan kita. Mari kita renungkan dan amalkan. Jangan hanya didengar, tapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada satu nasihat yang menyentuh hatimu hari ini, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekatmu. Karena mungkin dari satu kalimat ini, ada hati yang kembali kepada Allah. Mari kita terus belajar, terus memperbaiki diri, dan terus mendekat kepada Allah. Semoga hidup kita diberkahi dan diakhiri dengan husnul khatimah. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like, share, dan subscribe, agar kita bisa terus berbagi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.